pengen ziarah ke makamnya Nabi Muhammad SAW. Saya rindu wahai ibundaku. Lalu apa jawab ibunya? Waktu itu umurnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu masih 11 tahun. Kata ibunya apa? Gak usah, kamu masih kecil, nanti aja kalau kamu udah dewasa baru kamu berangkat. Akhirnya karena Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi orang yang akhlaknya bagus, suri tauladannya baik, dia mengerti kata orang tuanya. Karena padahal dia mau ziarah kanjeng Nabi, tapi karena orang tuanya melarang, bukan melarang karena nggak boleh, tapi karena ini masih kecil. Ya, jadi dilarang sama ibunya. Akhirnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini tiap hari izin terus sama ibunya. Akhirnya suatu saat ketika pamannya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi datang, akhirnya diizinin bareng sama pamannya. Lalu ketika dia nyampe Madinah, dia melihat Rasulullah SAW sedang berdiri menyambutnya, sedang berdiri ingin memeluknya. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi tidak sejaman. Rasulullah zaman sudah meninggal duluan, saya Habib Ali bin Muhammad masih kecil. Bagaimana menyikapi ini? Ini hanya secara syariat, hanya orang-orang wali yang mampu. Nah, kita ini masih jauh, kita masih banyak dosa, kita masih banyak hina di mata Allah SWT ya. Kita ini masih gak benar lah, masih banyak gak benar. Akhirnya singkat cerita, katanya Rasulullah SAW, kau pulanglah, cium tangan ibumu, cium tangan ayahmu. Nanti kelak apa yang kau buat akan dibaca di seluruh dunia. Apa sekarang yang dibaca di dunia? Maulid hidup dulu. Ya, itu maulidnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang larang. Dan bagaimana mulianya seorang ibu, bagaimana mulianya seorang ayah, sampai ada yang mengatakan ibu atau ayah ini diumpamakan Tuhan yang hidup. Ridullah fi ridul walidain, ridullah fi ridul walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Jadi apa? Wakilnya Allah SWT yang hidup. Sampai apa? Surganya di bawah telapak kaki ibu. Jangan percuma kalian mau sholatnya 2000 rakaat, mau puasa wajibnya setahun penuh, mau zakatnya setiap bulan, mau berangkat hajinya setiap tahun, tapi kalau masih meneteskan air mata orang tua, jangan harap surga di tangan kamu. Ya, jangan sampai nyakitin hatinya orang tua. Kalian bisa kayak gini, kalian nanti bisa jadi orang kaya, itu karena doanya orang tua. Nanti kalau udah nikah beda lagi babnya. Pasti agak lupa sama orang tuanya, agak lupa nih, bukan lupa, agak lupa. Istrinya minta ini, udah dah orang tuanya udah dilupain ya. Mumpung masih muda, mumpung masih belum nikah, terus senengin orang tua, terus bahagiain orang tua. Kalau itu cuma matematika, kita kalah sama orang tua, kalah jauh, telak kalahnya jauh. Kita hidup di dunia maksimal 63 tahun, lebihnya bonus kayak paketan internet. Umur 17 sampai umur 25 tahun lepas kuliah masuk kerja. Itu kalau kerjanya dapat cepat, banyak sekarang yang nganggur. Umur 30 baru kerja. Selama itu apa kita bisa nenengin orang tua? Kita masih minta sama orang tua, masih minta makan sama orang tua. Orang tua udah umur berapa? Udah umur 53an, kira-kira umur 55. Tinggal berapa? Tinggal 8 tahun. Jatahnya yang dikasih Allah SWT dikasih ya. Kalau itu Rasulullah 63 tahun, berarti jatahnya masih sisa 8 tahun yang orang tua. Kita udah umur 30 tahun, 8 tahun kita kerja, masuk kerja, nikah udah lupa sama orang tua nih. Sampai umur 63 tahun ibunya sakit. Kapan kita bisa nemu orang tua ini? Gak ada yang bisa balas budinya orang tua. Walaupun kau berjalan dengan kelopak matamu, gak ada yang bisa balas jasanya orang tua.
Ya, akhlakul karimah. Akhlak itu orang hebat banyak, tapi orang bermanfaat jarang. Orang hebat belum tentu bermanfaat, tapi kalau orang bermanfaat udah pasti hebat. Gak perlu pinter kalau jadi orang pinter. Ya, gak perlu cerdas kalau jadi orang buas. Yang penting kita punya akhlak, kita punya adab. Itu harus dibenahi. Itu yang bawa kita ke surga. Ilmu perlu, tapi kalau ilmu gak dibarengin sama akhlak, sia-sia. Ya, sia-sia. Banyak orang hebat di atas sana, jadi orang bukan bermanfaat, tapi manfaatin orang. Iya. Ya, banyak orang pintar, pinterin orang. Banyak orang yang terlalu, tapi jangan juga jadi orang bodoh, ntar dipinterin sama yang lain. Yang penting kita ini jangan mau jadi orang benar, tapi jadi orang gak benar. Kenapa saya bilang begitu? Kok jadi orang gak benar? Iya. Kalau orang udah benar, dikasih nasihat susah agak, karena dia dirinya merasa benar. Tapi kalau kita merasa kekurangan, kita punya akhlak ini kurang, kita punya ilmu ini kurang, orang ada nyampein apa, ya Allah, iya. Said Maliki, Abu Said Maliki itu ketika dia naik taksi di Mekah sana mau berangkat umrah, ini supir taksinya nggak tahu kalau ini Said Maliki. Dia buka aibnya Said Maliki. Said Maliki begini, dia walhasil dan berburu menjadi disebutin. Apa bahasa Said Maliki? Dikasih duit. Orang yang supir taksi dikasih duit. Ketika dia mengucapkan yang buruk satu tentang dia, dikasih 50 real. 50 real ya mas, 150 ribu. Satu lagi, buka aibnya lagi, kasih lagi 150 ribu. Walhasil sampai kalau nggak salah 1,5 juta. Ini supir taksi dapat duit dari Said Maliki. Karena apa? Karena jelek-jelekin Said Maliki. Apa jawab Said Maliki ketika ditanya muridnya? Wahai guru, engkau dihina, engkau dicaci, tapi engkau kasih duit ini orang. Yes, kata Said Maliki, harusnya engkau bersungguh. Cuma 10 biji yang dibuka. Coba kalau Allah membuka semuanya aib kita, mau jadi apa? Kita ini sama hewan, masih miliaran hewan. Hewan gak ada hisabnya, kita masih dihisab. Nah, sapi itu dari susunya, dari dagingnya, dari kulitnya, dari matanya, dari lidahnya, semuanya bisa dimakan. Kita apa yang dimakan? Inilah gunanya adab. Disinilah akhlak berperan. Ya, disinilah gunanya ilmu untuk menuntut. Jadi insya Allah dengan hadirnya majelis ini kita diberkahi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dijadikan manusia sebaik-baiknya umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena itu udah janjinya malaikat, udah janjinya malaikat sama Nabi Muhammad itu. Nanti wahai Rasulullah, umatmu yang akan datang akan dijadikan sebaik-baiknya umat. Ketika mau masuk surga dia duluan. Nah, kita ini sekarang umatnya yang terakhir, ya zaman terakhir ini. Jadi kita jadikan umatnya insya Allah umat yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Ya, cintai negara kalian. Ya, berbuatan beriman. Sebagai kecintaan kita kepada negara itu sebagian dari iman. Jadi ulama-ulama dulu, kiai-kiai dulu, habib-habib dulu perang melawan penjajah karena apa? Karena cinta kepada negara. Ya, jangan rusakin negara kita dengan perilaku kita. Ya, harus semangat, junjung nama negara. Gak bisa negara nama RT kan? Ya, RT kan sebagian dari negaranya. Jaga RT kalian dengan cita hati kalian. Ya, jangan sampai buat resah. Kalau syukur-syukur bisa bermanfaat. Saya pribadi, ini nasihat untuk saya pribadi. Yang mau ngambil silahkan. Ya, saya di sini juga masih banyak jeleknya, masih banyak rusaknya. Jadi marilah bareng-bareng kita benahi bareng-bareng.
Yang belum bisa datang lain waktu insya Allah bisa datang. Yang lagi sakit cepat sehat. Ya. Yang belum dapat pekerjaan dapat kerja cepat-cepat. Ya. Yang belum yang ada masalahnya dihilangin. Amin. Yang punya beban hidupnya diringanin sama Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan berkahnya Rasulullah SAW. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf. Wabillahi taufiq.